Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Akadun, pramusaji Anda di dalam perkuliahan metodologi penelitian administrasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan sesi-sesi perkuliahan sebelumnya dengan mengambil tema tinjauan pustaka. Nah, bagaimana pentingnya tinjauan pustaka di dalam membangun sebuah penelitian? Tinjauan pustaka inilah pada intinya di samping seperti yang dahulu kita melakukan peninjauan terhadap penelitian terdahulu, juga kita membangun landasan teori dan membangun kerangka pemikiran atau kerangka berpikir penelitian itu sendiri. Nah, landasan teori ini perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba. Adanya landasan teoritis merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Newman menyatakan, researcher use theory differently in various types of research, but same type of the theory is present in most social research. Jadi pada dasarnya peneliti itu menggunakan teori dengan berbagai tipe penelitian yang berbeda. Tetapi tipe teori itu pada dasarnya lebih banyak ya digunakan dalam penelitian sosial. Kellynya ini mengungkapkan bahwa theory is a set of interrelated construct or concept, definition, and proposition that present a systematic view of phenomena by specifying relation among variables with purpose of explaining and predicting the phenomena. Jadi, pada dasarnya teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi, dan proporsi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan atau meramalkan fenomena. Teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Suatu teori akan memperoleh arti yang penting bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan, dan meramalkan jala yang ada. Jadi pada dasarnya teori itu adalah penjelasan secara sistematis dan peramalan secara sistematis terhadap suatu fenomena. Berupa rangkaian kata-kata, rangkaian konsep gitu ya, untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena atau kejadian-kejadian yang ada di alam ini. Misalnya bagaimana fenomena hujan, bagaimana fenomena kebakaran, bagaimana fenomena kinerja pegawai, bagaimana kinerja organisasi. Nah, itu semuanya bisa dijelaskan, bisa diramalkan. Nah, itu ya. Ada 3 macam teori menurut Marx ini. Ada teori yang deduktif, memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang diterangkan.
Jadi ada di dalam otak manusia, ya, yang dipikirkan manusia, yang digagas manusia, yang diperkirakan manusia, yang diprediksi manusia, gitu ya. Lalu untuk mencari datanya, menghubungkan datanya, membuktikan pemikiran itu, perkiraan itu ke dalam dunia nyata dengan mencari data. Itu biasanya teori yang deduktif. Sedangkan teori yang induktif adalah cara menerangkan dari data ke arah teori dalam bentuk ekstrem titik pandang yang positivistik. Ini dijumpai pada kaum behavioris. Jadi kalau teori yang deduktif itu sebaliknya dengan teori teori deduktif, yaitu bahwa teori itu dibangun setelah kita membangunnya dari sekumpulan data. Ya, sekumpulan data. Misalnya kita menjumpai data bahwa setiap orang itu ada kita amatil 50 orang. Nah, setiap orang yang memiliki pekerjaannya sungguh-sungguh, datangnya pagi, pulangnya malam, terus tidak kelana-ngela, tidak pernah mengeluh. Itu ternyata kinerjanya atau prestasi kerjanya itu sangat dinilai baik oleh atasannya. Maka ketika ada orang yang semacam itu dikatakan memiliki motif berprestasi tinggi yang akan mempengaruhi pada kinerja. Nah, itu berdasarkan data-data tadi gitu ya. Yang ketiga, itu menurut Mark ini adalah teori yang fungsional. Di sini tampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis dan pembentukan teori kembali memperoleh data. Ya, jadi bolak-balik ya pada dasarnya. Nah, menunjuk pada teori pada dasarnya menunjuk kepada sekelompok hukum yang tersusun secara logis. Hukum ini biasanya bersifat hubungan yang deduktif. Suatu hubungan antara variabel empiris yang bersifat ajek dan dapat diramal sebelumnya. Seperti saya contoh tadi, jika seseorang memiliki motif prestasi tinggi, maka prestasi atau kinerjanya juga akan tinggi. Itu misalnya. Suatu rangkuman tertulis mengenai suatu kelompok hukum yang diperoleh secara empiris dalam suatu bidang tertentu. Di sini orang mulai dari data yang diperoleh, dan dari data yang diperoleh itu datang suatu konsep yang sifatnya teoritis, atau yang seperti yang sebelumnya kita bahas, yang dimaksud itu adalah teori induktif. Suatu cara menerangkan yang menggeneralisasi, di sini biasanya terdapat hubungan yang fungsional antara data dan pendapat yang teoritis. Jadi pada dasarnya kalau yang fungsional seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, gitu, kita tayangan sebelumnya, bahwa yang teori yang fungsional itu ya ada kaitan baik antara hasil-hasil pemikiran atau konsepsi dengan yang empiris, yang nyata dari lapangan. Nah, itu ada saling kaitan fungsional. Itu biasanya teori. Ya, jadi tidak hanya yang dari deduktif saja, tidak hanya yang dari induktif, tapi sebenarnya teori itu ya secara fungsional berkaitan antara yang konsepsi dengan yang hasil persepsi gitu ya, antara data. Nah, apa sih fungsi teori? Ya, fungsi teori pada dasarnya pertama itu untuk menjelaskan atau explanation. Misalnya ini, mengapa pendidikan di Indonesia belum menghasilkan SDM yang berkualitas? Nah, itu bisa dijelaskan melalui teori gitu ya. Dapat dijelaskan melalui teori yang berfungsi menjelaskan. Misalnya, mengapa pendidikan Indonesia belum menghasilkan teori yang berkualitas? Nah, berdasarkan pendapat para pakar, ternyata karena misalnya tidak profesionalnya para guru misalnya ya. Yang kedua, tidak
jelasnya arah pendidikan di Indonesia, gitu. Misalnya nih. Lalu yang ketiga, misalnya sarana-sarana yang kurang. Nah, bisa itu menyebabkan kualitas pendidikan Indonesia rendah, gitu ya. Yang kedua, fungsi teori itu untuk meramalkan prediction. Setelah SDM tidak berkualitas, maka bagaimana akibatnya terhadap perekonomian dan iptek nasional? Dijawab dengan teori yang berfungsi prediksi. Rendahnya kualitas SDM Indonesia mengakibatkan rendahnya daya saing ekonomi Indonesia. Ya, demikian juga bisa saja rendahnya SDM Indonesia, gitu ya, tidak berkualitas SDM Indonesia mengakibatkan daya saing iptek nasional kalah dari iptek negara-negara lain. Nah, itu sifatnya meramalkan, memprediksi. Yang ketiga, fungsi teori itu untuk mengendalikan atau kontrol. Nah, ini supaya pendidikan Indonesia dapat menghasilkan SDM yang berkualitas, dijawab dengan teori yang berfungsi pengendalian. Gimana caranya supaya berkualitas itu? Ya, tadi unsur-unsur yang membangun pendidikan itu harus dikendalikan. Apa yang unsur-unsur itu? Nah, itu nanti dijawab oleh teori. Fungsi teori dalam penelitian kuantitatif. Pada dasarnya, teori dalam penelitian kualitatif itu pertama untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang diteliti. Jadi ini apa sih penelitian ini, variabel penelitian ini, apakah betul masuk ke dalam bidang kajian administrasi negara, ruang lingkup administrasi negara? Di ruang lingkup yang mana? Apakah di bidang organisasi publik, di manajemen publik, atau di implementasi, atau di kebijakan publik, atau di manajemen publik, manajemen pelayanan publik, gitu ya. Nah, misalnya gitu. Nah, yang kedua, teori itu juga berfungsi untuk memprediksi atau memandu untuk menemukan fakta. Jadi memandu untuk menemukan fakta, teori itu gunanya. Adalah untuk merumuskan hipotesis, dan demikian juga untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Jadi teori itu dalam penelitian kualitatif itu pertama untuk menyusun hipotesis dan juga untuk menyusun instrumen penelitian. Ya, jadi ada pertama menyusun hipotesis, yang kedua untuk menyusun penelitian. Itu fungsi yang kedua dalam penelitian kuantitatif. Yang ketiga, kontrol. Fungsi kontrol digunakan untuk mencandra atau membahas hasil penelitian sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan arahan dan dalam pemecahan masalah. Jadi pada dasarnya teori-teori yang ada di penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif juga untuk mengontrol, ya, apakah data yang ada itu mendukung teori yang kita gunakan, gitu ya, atau tidak, gitu. Atau kalau dengan kata lain, gitu, apakah teori itu terbukti benar atau tidak, gitu. Itu fungsi teori dalam penelitian kuantitatif. Jadi ada pertama sekali lagi untuk memperjelas, mempertajam ruang lingkup kajian kita, di mana letak kajian kita itu dalam suatu penelitian teori itu. Yang kedua untuk membuat hipotesis, ya, membuat hipotesis. Yang ketiga untuk membuat instrumen penelitian. Yang keempat yaitu untuk menjadi alat kontrol, alat kendali di dalam melakukan pembahasan hasil penelitian. Apakah teori itu terbukti atau tidak, gitu. Sedangkan teori dalam penelitian kualitatif itu pertama memberikan panduan atau kisi-kisi untuk melakukan penelitian. Di samping ada juga para pakar yang menyatakan teori juga bisa menuntun menjadi hipotesis, sama seperti penelitian kualitatif. Jadi teori itu satu memperjelas ruang lingkup kajian administrasi, yang kedua memberikan panduan untuk menyusun atau menyusun kisi-kisi, memberi panduan kisi untuk melakukan penelitian, instrumen penelitian, atau membuat hipotesis.
Dan yang selanjutnya yang keempat itu melakukan dukungan atau validasi terhadap hasil temuan fakta lapangan. Jadi kalau di penelitian kuantitatif itu terbukti atau tidak, kalau ini ternyata hasil penelitian itu didukung atau divalidasi oleh teori siapa gitu. Jadi sama saja pada dasarnya antara penelitian kualitatif dan kuantitatif itu fungsinya. Nah, sedangkan menurut Hoynes-Mischel ini, teori adalah semangat konsep, asumsi, dan generasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan, menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi. Konsep merupakan istilah yang bersifat abstrak dan bermakna generalisasi. Contohnya kepemimpinan. Kemudian apa sih gitu? Nah, lalu kepuasan, apa sih kepuasan? Nah, itu biasa konsep organisasi formal, informal. Nah, sedangkan asumsi itu merupakan pernyataan diterima kebenarannya tanpa pembuktian. Ya, asumsi bahwa setiap pemimpin di daerah A gitu lebih demokratis, nah, misalnya asumsinya gitu ya, atau lebih otoriter gitu ya asumsinya. Itu asumsinya kadang-kadang nggak perlu dibuktikan kebenarannya, asumsi. Lalu teori itu berkenaan dengan berkenaan dengan konsep absolutis dan generasi yang logis, berfungsi untuk mengungkapkan, menjelaskan, dan memberi perilaku yang memiliki keteraturan. Jadi sama ini Hoynes-Mischel ini, jadi mengungkapkan, menjelaskan, dan memberi. Jadi teori juga pada dasarnya bisa juga hanya mendeskripsikan sesuatu yang ada di alam ini. Ya, bukan hanya menjelaskan, tapi bahkan mendeskripsikan dulu ya. Kalau ini, kalau yang awal kan menjelaskan, memprediksi. Nah, kalau sekarang itu mendeskripsikan juga termasuk teori gitu ya. Sebagai stimulan panduan untuk mengembangkan pengetahuan. Kegunaan teori, nah, kalau tadi fungsi teori, ada yang mendeskripsikan, ada yang menjelaskan, ada yang meramalkan gitu ya, ada yang memvalidasi gitu ya. Nah, apa sih kegunaannya? Teori narrows the ring of fact we need to study. Nah, teori itu memperjelas ruang lingkup kajian kita. Jadi memperjelas ruang lingkup kajian kita. Teori suggests with reset foods are likely to yield the greatest meaning. Nah, teori ini pada dasarnya memandu kita untuk menggunakan pendekatan pendekatan seperti apa yang harus penelitian itu menggunakan pendekatan apa. Lalu teori suggest a system for the research to infuse on data in order to classify them in the most meaningful way. Jadi teori itu pada dasarnya merupakan sebagian dari sistem riset yang didasarkan untuk mengklasifikasi mengklasifikasi data-data yang ada itu supaya lebih bermakna. Di mengklasifikasi itu tadi bisa dideskripsikan akhirnya diklasifikasikan data-data sehingga bisa kita mampu mendeskripsikan, mampu menjelaskan suatu fenomena gitu ya, bisa meramalkan setelah data-data yang kita miliki itu diklasifikasi. Lalu teori summaries what is known about object of study and state the uniformities that lie beyond immediate observation. Theory can be used to predict further facts that should be found. Nah, teori dalam penelitian ilmiah, semua penelitian harus berbekal teori. Jadi tidak mungkin gitu ya seorang peneliti itu tanpa teori. Ya, awalnya itu harus oleh karena itu perlu melakukan tinjauan pustaka, perlu melakukan penelitian terlebih dahulu, kajian penelitian dahulu gitu, supaya tahu posisi
penelitian kita. Di dalam kerangka penelitian yang kita ruang lingkup tadi sudah kaji itu, orang lain menelitinya seperti apa, teori-teorinya yang berkembang apa gitu ya, yang sedang berkembang sampai di mana teorinya. Makanya biasanya dinyatakan dalam state of the art ya, state of the art, source itu seperti apa gitu. Nah itu gunanya kita itu ya penelitiannya. Jadi jangan sampai kita mau, wah ini penelitian baru tanpa terlebih dahulu kita membangun state of the art dengan melakukan kajian penelitian dahulu dan melakukan kajian-kajian teori melalui tinjauan pustaka. Dalam penelitian kuantitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas. Karena teori di sini akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti. Sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis. Sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Setelah membuat operasionalisasi verbal. Sekali lagi, dalam penelitian kuantitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas. Jadi awal itu, karena teori di sini akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti. Sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian setelah membuat operasionalisasi variabel. Oleh karena itu, landasan teori dalam proposal penelitian kuantitatif harus sudah jelas teori apa yang dipakai. Nah, pada dasarnya dalam penelitian kualitatif pun ya harus jelas kalau paradigma yang dipakai positivisme atau post-positivisme. Jadi harus jelas dulu. Kalau paradigmanya itu penelitiannya itu menggunakan paradigma konstruktivisme, maka teori itu sebagai ancang-ancang, ancer-ancer kalau dalam bahasa Jawanya itu ya, sebagai panduan, sebagai pegangan di dalam melakukan penelitian. Termasuk nanti seperti yang sebelum disebutkan itu memvalidasi ya, memvalidasi temuan-temuan data yang kita lakukan itu divalidasi dengan teori yang kita pakai. Contoh penelitian deskriptif, misalnya kembali kepada contoh masalah deskriptif, seberapa baik budaya organisasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Rumusan masalah di atas harus dijawab secara teoretik, sehingga menghasilkan hipotesis. Rumusan masalah tersebut dijawab dengan teori Robbins bahwa karakteristik budaya suatu organisasi adalah inovasi, pengambilan risiko, perhatian ke detail, orientasi hasil, orientasi pegawai, orientasi tim, kearifan, dan kemantapan. Dalam teori budaya organisasi, Robbins telah menguraikan dari konsep ke dimensi bahkan sampai ke indikator. Nah, itu di Robbins itu kalau bicara tentang budaya organisasi itu sudah jelas itu di situ jelas. Dari dimensinya apa, indikatornya apa. Akan tetapi tidak semua teori seperti itu. Nah, kadangkala misalnya motif berprestasi, motif berkuasa, motif berafiliasi pada organisasi gitu ya. Itu kadang-kadang di dalam teori yang dikemukakan oleh seseorang itu, oleh pakar itu tidak sampai ke indikator, hanya dia merumuskan sampai pada dimensi saja. Nah, itu indikatornya ya kalau seperti itu maka kita harus mencari indikatornya itu dari pendapat ahli lain atau teori lain ya. Jadi jangan dikarang oleh kita gitu ya. Ya, kalau dikarang oleh kita ya sudah penelitian kualitatif yang sifatnya konstruktif. Ya, kalau dikarang oleh kita, kalau yang sifatnya kuantitatif penelitiannya maka tidak bisa dikarang gitu. Jadi harus pendapat orang. Di samping model pengembangan teori menurut pendapat pakar, model lain dari pengembangan variabel dari itu adalah melalui pendeskripsian konsep. Setiap variabel memiliki konsep dasarnya. Pendeskripsian konsep ini sangat penting untuk mengukur konsep tersebut. Jadi kalau tadi misalkan budaya organisasi menggunakan kalau menurut budaya organisasi menurut Robbins itu yang
bisa jadikan parameter untuk mengukur budaya organisasi itu tadi kan disebutkan tuh ada mulai dari orientasi pelanggan, orientasi ke pegawai gitu ya, kemantapan gitu ya, ada sekitar 7 gitu ya, dan indikator kita sudah susun gitu ya. Nah, kadang-kala tidak seperti itu, bisa juga itu dilakukan melalui pendesain konsepnya. Misalnya ini ya, konsep partisipasi masyarakat, maka definisi dan pengertian partisipasi masyarakat itu apa? Nah, ini saya mengambil dari Pak Rusidi dengan sangat baik mendistribusikan dan mengoperasionalisasikan variabel partisipasi, bahkan sampai melakukan scoringnya. Nah, ini misalkan, saya ngambil contoh dari Pak Rusidi ini, ada variabel, katanya dimensi itu sumbangan pikiran, kriteria alternatif indikatornya tidak menyumbang, memberi sumbangan 0 istilahnya. Lalu kalau memberikan sumbangan tidak ditanggapi berarti 1, kalau ditanggapi tapi tidak dilaksanakan 2, kalau ditanggapi dan dilaksanakan berarti 3. Lalu ada sumbangan dana, tidak menyumbang 0, menyumbang kurang dari yang diminta 1, sesuai dengan yang diminta 2, lebih dari yang diminta 3. Sumbangan tenaga tidak menyumbang, nah seterusnya itu seperti itu ya contohnya. Nah, kalau penggunaan teori dalam penelitian simetris atau hubungan kausal. Jadi bagaimana contohnya? Misalnya rumusan masalahnya adalah adakah hubungan motif berprestasi dengan kinerja pegawai di Kabupaten Sumedang? Atau adakah pengaruh motif berprestasi terhadap kinerja pegawai di Kabupaten Sumedang? Nah, untuk menjawab rumusan demikian, maka harus dicari pendapat ahli teorinya. Misalnya pendapat dari Gordon dalam udara menyebutkan bahwa ada hubungan positif antara motif berprestasi dengan kinerja pegawai. Nah, itu jawabannya dari teori ya. Tidak dijawab dengan kata-kata sendiri, tapi ada harus pendapat pakar semacam itu gitu ya. Dalam penelitian kualitatif, penggunaan teori sangat tergantung pada paradigma penelitian. Apabila penelitian menggunakan paradigma positivisme atau post-positivisme, maka teori wajib dimunculkan terlebih dahulu seperti dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivisme, maka teori atau hipotesis itu merupakan produk dari pengembangan ilmu. Oleh karena itu, fungsi teori sebagai pemandu penelitian saja yang dapat berubah sesuai hasil penelitian lapangan. Itu yang sifatnya konsep berbeda dengan yang positifnya atau positifnya. Bahkan kalau positifnya bisa saja dibangun teori itu membangun hipotesis. Tingkatan teori, nah ini juga perlu untuk bisa kita mengetahui ruang lingkup kajian administrasi publik atau administrasi negara seperti apa. Nah, kita harus jelas dulu tingkatan teorinya ya. Ya, ada beberapa tentang tingkatan teori ini, misalnya ada mikro, meso, makro, atau level teori. Ada grand teori, ada middle ring teori, dan small ring teori. Ada substantive teori dan formal teori dan middle ring teori. Ya, misalnya yang dipakai itu misalnya yang ada grand teori, middle ring teori, dan small ring teori. Nah, biasanya kalau grand teori itu yang keberlakuannya secara universal dan berlaku umum. Misalnya teori administrasi publik. Nah, itu kan sudah berlaku umum teori administrasi publik seperti apa. Teori struktur fungsional atau teori sistem itu berlaku umum. Teori konflik gitu ya, biasanya yang berlaku umum. Nah, misalnya kalau bidang administrasi negara atau administrasi publik itu ya grand teorinya biasanya administrasi publik gitu ya. Lalu middle ring teorinya ya ini middle ring teori itu yang menghubungkan antara grand teori dengan small ring teori gitu ya. Misalnya kalau kita bicara tentang kinerja pegawai, nah ini di mana ini letaknya ya, sambungan antara kinerja pegawai dengan administrasi publik. Nah, jadi administrasi publik kan menurut beberapa pakar misalkan ya ada Nicholas Henry itu bahwa yang namanya ruang lingkup administrasi publik itu ada organisasi publik, ada manajemen publik, dan administrasi publik. Nah,
Kalau ini kan harusnya berarti menurut Henry kalau middle ring theory itu adalah tiga itu: organisasi publik, manajemen publik, dan implementasi publik, implementasi kebijakan publik gitu kan. Tapi kan belum nyampe ke kinerja. Nah, oleh karena itu biasanya dari manajemen itu biasanya ada misalnya kan bidang-bidang manajemen. Bidang-bidang manajemen itu salah satunya itu adalah manajemen sumber daya manusia. Nah, baru yang membahas tentang kinerja pegawai itu dibahas oleh manajemen sumber daya manusia. Nah, itu saya kira harus jelas juga itu ruang lingkup kajian administrasi publik itu dilihat dari bagaimana green theory, middle ring theory, dan small ring theory-nya. Jadi ada kedekatan bahwa oh iya ini adalah merupakan kajian administrasi publik. Nah, micro level theory atau small slice of time, space, or a number of people. Jadi kalau mikro itu ya ruang terbatas pada ruang, pada waktu, dan pada jumlah orang saja berlakunya teori itu. The concept are usually not very abstract. Nah, tidak terlalu abstrak konsepnya, jadi yang nyata-nyata saja gitu. Meso level theory attempts to link macro and micro level or to operate at an intermediate level. Nah, seperti saya jelaskan tadi, kalau kita membacanya administrasi publik itu ruang lingkupnya apa, nah ruang lingkup ini biasanya jadi middle. Nah, tapi dari middle ke variabel yang kita teliti atau ya objek yang kita teliti itu mungkin saja ada lagi sambungannya. Seperti tadi kinerja pegawai itu ternyata bukan hanya middle ring teorinya itu adalah manajemen, tapi ternyata di situ disambungkan dengan manajemen sumber daya manusia gitu. Lalu ada macro level theory concern the operation of larger aggregates such as social institution, intercultural system, and world society. It use more concept that are abstract. Nah, jadi sudah di abstrak lagi. Demikian juga fokus teori ini ada, kalau dilihat dari fokus teori itu ada teori itu dibagi menjadi substantif teori, formal teori, middle ring teori. Nah, substantif teori itu pada dasarnya adalah is development for a specific area of social concern, such as diligence, gangs, strict, divorce, or resolution. Nah, ini jadi kalau substantif teori yang apa yang kita bahas itu yang bisa secara mudah gitu dinyatakan kaitannya dengan data-data itu atau fakta-fakta itu, misalkan kenakalan remaja gitu ya, perceraian, hubungan ras, itu lebih substantif itu teori itu namanya. Ada juga formal teori is developed for about conceptual area in general theory, such as deviancy, socialization of or power. Nah, ini jadi bisa deviansi, bisa sosialisasi atau kewenangan. Middle ring theory are slightly more abstract than empirical generalization or specific hypothesis. Middle ring theories can be formal or substantive. Middle ring theory is principally used in sociology to guide empirical inquiry. Catatan yang sangat penting saya kemukakan kembali tentang tingkatan teori ini. Grand theory atau small teori mudah diidentifikasi oleh peneliti. Grand teori jumlahnya terbatas, misalnya dalam administrasi publik terdapat sejumlah grand teori, administrasi, struktur fungsional, sistem, konflik, perilaku. Small ring theory pada umumnya merujuk kepada variabel yang diteliti oleh peneliti. Permasalahannya hubungan antara grand theory dengan small ring theory yang akan kita teliti. Itulah yang kita cari bernama middle ring theory. Middle ring theory sebagai contoh, seorang peneliti ingin meneliti implementasi kebijakan larangan mudik tahun 2002, maka kita dapat mengambil grand theory-nya administrasi publik. Permasalahannya bagaimana hubungan antara administrasi publik dengan implementasi kebijakan. Maka kita perlu mencari middle ring theory dari beberapa pendapat pakar.
Menurut Keban, ini dimensi-dimensi strategis administrasi publik adalah lingkungan organisasi, struktur organisasi, etika administrasi, kebijakan publik, manajemen publik, dan akuntabilitas dan kinerja publik. Dengan demikian, kita dapat menjadikan kebijakan publik sebagai middle ring teori. Tetapi belum sampai kepada implementasi kebijakan. Oleh karena itu harus mencari teori penghubung lain. William Dunn mengatakan bahwa kebijakan publik adalah penyusunan agenda setting, formulasi kebijakan, policy formulating, adopsi atau implementasi kebijakan, policy adoption, implementasi kebijakan, policy implementation, penilaian atau evaluasi kebijakan, policy implementation. Deskripsi teori, nah ini ada juga apa sih deskripsi teori? Uraian sistematis tentang teori dan bukan sekedar pakar atau penulis buku. Dan hasil penelitian yang relevan dengan problem yang teliti. Berapa jumlah kelompok teori yang perlu dikemukakan didiskusikan akan tergantung pada luasnya permasalahan dan secara teknis tergantung pada jumlah problem yang kita teliti. Deskripsi teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel yang diteliti melalui pendefinisian atau uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi jelas dan terarah. Teori-teori yang dideskripsikan dalam proposal maupun laporan penelitian dapat digunakan sebagai indikator apakah peneliti menguasai teori dan konteks yang diteliti atau tidak. Variabel penelitian yang tidak dapat dijelaskan dengan baik dari segi pengertian maupun kedudukan dan hubungan antar variabel yang diteliti, menunjukkan bahwa peneliti tidak menguasai teori dan konteks penelitian. Untuk menguasai teori maupun generalisasi dari hasil penelitian, peneliti harus rajin membaca. Langkah-langkah pendiskusian teori. Pertama, tetapkan nama variabel dan jumlah variabelnya. Lalu yang kedua, cari sumber-sumber bacaan, buku, kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, laporan penelitian, yang sebanyak-banyaknya dan yang relevan dengan variabel yang kita teliti. Lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang diteliti. Untuk referensi yang berbentuk laporan penelitian, lihat judul penelitian, permasalahan, teori yang digunakan, tempat penelitian, sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis, kesimpulan, dan saran yang diberikan. Pada era TK sekarang ini, setiap orang dengan mudah mendapatkan suatu teori. Tinggal ketik teori atau konsep tertentu pada Yahoo atau Google, lebih khusus lagi pada Google Scholar, maka kita akan dapat berbagai macam teori dan konsep tersebut. Lalu cari definisi setiap variabel atau konsep yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang kita lakukan. Baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang kita akan teliti, lakukan analisa, renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. Sehingga kalimat-kalimatnya itu akan jauh lebih baik menggunakan kalimat parafrase daripada mengutip langsung gitu, jauh lebih baik gitu ya. Diskusikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentukan dengan bahasa sendiri. Sumber-sumber bacaan yang dikutip atau yang digunakan sebagai landasan untuk mendiskusikan teori yang harus dicapai. Jadi jangan sering sekali main kutip langsung aja. Bolehlah sekali-kali ya, tapi jangan terus-terusan. Akan lebih baik kalau kita itu dalam mendemonstrasikan pendiskusikan teori ini dengan menggunakan parafrase, dengan menggunakan kajian kepada buku tertentu gitu, lalu kita bahasakan dengan bahasa sendiri kalimat-kalimatnya itu, jangan tidak mengcopy paste saja. Membaca langkah-langkah pendiskusian teori nampaknya sesuatu yang mudah, akan tetapi dalam kenyataannya tidak demikian. Apalagi bagi pemula atau mahasiswa, justru sering terjadi kesalahan dalam melakukan pendiskusian teori ini.
Pendiskusian teori atau konsep ini sangat penting karena akan untuk mengukur konsep tersebut dalam bentuk instrumen penelitian. Kesalahan atau keliruan yang sering terjadi misalnya mendeskripsikan dan mengoperasionalisasikan variabel kinerja organisasi sering tertukar dengan kinerja pegawai, kinerja guru dengan kinerja pegawai, kualitas pelayanan publik dengan kualitas pelayanan pendidikan. Kinerja organisasi dideskripsikan dan dioperasionalkan dengan kualitas kerja, kedapatan kerja, inisiatif, kemampuan, komunikasi. Kalau mengoperasionalisasikan kinerja organisasi seperti itu jelas keliru karena berdasarkan teori Michel, teori itu ya untuk mengukur kinerja pegawai. Kinerja organisasi misalnya dapat diukur dengan pendapatnya misalnya Mustafa Wijaya atau dalam selong itu masukan input, keluaran, hasil, manfaat, dampak. Kinerja organisasinya khususnya birokrasi pemerintah dapat diukur misalnya menurut pendapat Agus Dwianto itu adalah produktivitas, kualitas pelayanan, responsibilitas, dan akuntabilitas. Kinerja organisasi juga dapat diukur dengan pendapat workload, efisiensi, efektivitas, dan productivity. Untuk mengukur kinerja pegawai, Hasbiwan dengan dimensi kesetiaan, prestasi kerja, kedisiplinan, kreativitas, kerja, kecakapan, dan tanggung jawab. Meskipun sedikit banyak ini apa yang dilakukan oleh Hasbiwan itu adalah mengadopsi dari DP3. Tapi bisa digunakan. Akan tetapi kalau mengukur kinerja guru tentu saja baik pendapat misalnya Hasbiwan tadi kurang tepat karena beberapa pendapat seperti Emilyasa Ridwan mengukurnya dengan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan ada juga yang menambahkannya dengan umpan balik. Contoh lain untuk mengukur mutu pendidikan menggunakan teori Jitme et al. Misalnya tangible, reliability, responsiveness, assurance, empati gitu ya. Akan tetapi tepat mengukur mutu pendidikan itu menggunakan pendapat Edward Salis. Perbaikan terus-menerus, standar mutu, perubahan kultur, perubahan organisasi, hubungan dengan pelanggan, atau 8 standar mutu pendidikan yang digunakan pemerintah. Seperti standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik, dan standar tenaga pendidikan, standar sarana, standar pengolahan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan. Saya kira akan lebih cocok. Nah, bagaimana prosedur penyusunan teori? Tahapan pertama melakukan kajian pustaka, lalu melakukan sintesa atau modifikasi antara teori yang satu dengan yang lain, menyusun sendiri kerangka pemikiran secara logis, runut, dan rasional, merumuskan hipotesis, melakukan penelitian untuk menguji hipotesis, lalu merumuskan teori baru. Jadi, untuk memperoleh hasil penelitian yang baik, studi kepustakaan itu harus memenuhi prinsip kemutahiran dan keterkaitan dengan permasalahan yang ada. Apabila menggunakan literatur dengan beberapa edisi, maka yang digunakan adalah buku dengan edisi terbaru. Jika referensi tidak terbit lagi, referensi tersebut adalah terbitan terakhir. Dan bagi yang menggunakan jurnal sebagai referensi, pembatasan tahun terbitan tidak berlaku. Hasil penelitian yang relevan bukan berarti sama dengan yang akan diteliti, melainkan masih dalam lingkup yang sama. Secara teknis, yang relevan dengan apa yang akan diteliti dapat dilihat dari permasalahan yang diteliti, waktu penelitian, tempat penelitian, sampel penelitian, metode penelitian, analisis, dan kesimpulan. Misalnya, peneliti dahulu melakukan penelitian tentang analisis pembiayaan pendidikan di Jawa Timur, dan peneliti berikutnya meneliti di Jawa Barat. Jadi hanya beda lokasi. Peneliti kedua dapat menggunakan referensi dari penelitian pertama. Sumber bacaan yang baik harus memenuhi 3 kriteria, yaitu relevansi, kelengkapan, dan kemutahiran, kecuali penelitian sejarah. Relevansi berkenaan dengan kecocokan antara fabel yang diteliti dengan teori yang dikemukakan. Kelengkapan berkenaan dengan banyaknya sumber yang dibaca. Kemutahiran berkenaan dengan dimensi makna. Makin baru sumber yang digunakan, maka makin mutakhir teori tersebut. Hasil penelitian yang relevan bukan berarti sama dengan yang diteliti, tapi masih dalam lingkup yang sama. Secara teknis, relevan dengan apa yang akan diteliti dapat dilihat dari permasalahan yang diteliti, waktu penelitian, tempat penelitian, sampel penelitian, metode penelitian, dan sebagainya. Khusus ini untuk tesis spesial disertasi melalui peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012. Pada tesis mahasiswa program magister itu dituntut mampu mengembangkan pengetahuan, menghasilkan karya inovatif dan teruji,
Ini perhatikan yang ditandai pakai huruf font biru ini. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan melalui pendekatan inter atau multidisipliner, bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, dan mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional. Pada disertasi, mahasiswa program doktor itu dituntut mampu mengembangkan pengetahuan baru, menghasilkan karya kreatif, original dan teruji, mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner, bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional. Warna huruf tebal dan hitam menunjukkan perbedaan, sementara warna huruf tebal dan biru menunjukkan persamaan. Nah, itu saya kira yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini yang berkaitan dengan tinjauan pustaka. Sekali lagi mohon maaf apabila di dalam pembelajaran hari ini banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita.